Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma dengan NIM 23040400011 dari kelas 1A Akuntansi Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan cerita sejak pemikiran ekonomi Islam Riwayat hidup Al-Maghrisi. Nama lengkap Al-Maghrisi adalah Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini. Ia lahir di desa Barjewang, Kairo pada tahun 766 Hijriah atau 1364 sampai 1365 Masehi. Keluarganya berasal dari Makariza, sebuah desa yang terletak di kota Balabak. Oleh karena itu, ia cenderung dikenal Al-Maghrisi. Al-Maghrisi merupakan sosok yang sangat mencintai ilmu. Sejak kecil, ia gemar melakukan rihlah ilmiah. Ia mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti fikih, hadis, dan sejarah dari para ulama besar yang hidup pada masanya. Di antara tokoh-tokoh terkenal yang sangat mempengaruhi pemikirannya adalah Ibnu Khaldun, seorang ulama besar dan penggagas ilmu-ilmu sosial termasuk ilmu ekonomi. Selanjutnya saya akan membahas tentang karya-karya Al-Maghrisi. Selama hidupnya, Al-Maghrisi produktif menulis berbagai bidang ilmu. Pertama, sejarah Islam. Lebih dari 100 buah karya tulis telah dihasilkan, baik berbentuk buku kecil maupun buku besar. Buku-buku kecil dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, buku yang membahas beberapa peristiwa sejarah Islam, seperti kitab Al-Nizah wal Al-Taqsum fi Mabaina Bani Umayyah wa Bani Has. Yang kedua, buku yang belum terbahas oleh para sejarawan lainnya seperti kitab Al-Ilman bin Arbar Man Bi'ar Al-Habasyah min Buluk Al-Isya. Yang ketiga, buku yang menguraikan biografi fisika para raja seperti kitab Tarazi Muluk Al-Ghorab dan kitab Al-Dazab Al-Mazir bizikir manhajah min al-khulafa wal adul. Dan yang terakhir, buku yang mempelajari beberapa aspek atau sejarah seperti aspek sosial dan ekonomi dunia Islam pada umumnya dan di Mesir pada khususnya, seperti kitab Susul Al-Qutul Fizir Al-Muqt, kitab Al-Aqiyat wa Al-Usan Asy-Syariyah, kitab Risalah fil Amulkit Islamiyah, dan kitab Ilhad Asam Al-Ummah Bikasif Al-Huna. Sedangkan terhadap karya-karya Al-Maghrisi yang berbentuk buku besar, Al-Syayal membagi 3 kategori. Yang pertama, buku yang membahas tentang sejarah dunia seperti kitab Al-Kabar Al-Anabasir. Yang kedua, buku menjelaskan sejarah Islam seperti kitab Al-Durar Al-Mubiat Fitari Al-Baula Al-Islamiyah. Yang ketiga, yang terakhir, buku menguraikan sejarah Mesir pada Islam, kitab Al-Mawaiz wa Al-Itibar si Al-Kitab wa Al-Asar, kitab Itasar Al-Muwafa Bisik Al-Aimah Al-Fatinid Pemikiran ekonomi Al-Maghrisi. Dalam hal ini, Al-Maghrisi merupakan pemikir ekonomi Islam yang melakukan studi khusus tentang uang dan inflasi dengan berbekal pengalaman yang memadai sebagai ustazi atau pengawas pasar. Al-Maghrisi membahas permasalahan inflasi dan peran uang dalam bidang, sebuah pembahasan yang sangat menakjubkan di masa itu karena memkorelasi dua hal yang sangat jarang dilakukan oleh para pemikir muslim maupun Arab.
Dalam karyanya tersebut, Al-Magrizi ingin membuktikan bahwa inflasi yang terjadi pada periode 866 sampai 868 Hijriah adalah berbeda dengan inflasi yang terjadi pada periode sebelumnya sepanjang sejarah Mesir. Dengan demikian, secara kronologis dapat dikatakan bahwa Al-Magrizi merupakan cendekiawan Muslim abad pertengahan yang terakhir mengamati permasalahan tersebut, sekaligus mengkolerasinya dengan peristiwa inflasi yang melanda suatu negara. Konsep uang. Sebagai seorang sejarawan, Al-Magrizi mengumumkan beberapa pemikiran tentang uang melalui penelaah sejarah mata uang yang digunakan oleh umat manusia. Pemikiran ini meliputi sejarah dan fungsi uang, implikasi penciptaan mata uang, dan daya beli uang. Selanjutnya, adapun sejarah tentang uang. Bagi Al-Magrizi, mata uang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia, karena dengan menggunakan uang manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup serta memperlancar aktivitas kehidupannya. Oleh karena itu, untuk membuktikan validitas premisinya terhadap permasalahan ini, yang mengungkapkan sejarah penggunaan mata uang asing oleh umat manusia sejak masa dahulu kala hingga hidupnya berada di bawah pemerintahan dinas Peluk. Menurut Al-Magrizi, baik pada masa sebelum maupun setelah kedatangan Islam, mata uang digunakan oleh umat manusia untuk menentukan berbagai harga barang dan biaya tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan ini, mata uang yang dipakai hanya terdiri dari emas dan perak. Dalam sejarah perkembangannya, Al-Magrizi menguraikan bahwa bangsa Arab jahiliyah menggunakan dinar emas dan lehan perak sebagai mata uangnya. Mereka masing-masing uangnya serta mempunyai bobot 2 kali lipat di masa Islam. Setelah Islam datang, Rasulullah SAW menetapkan berbagai praktik mualam yang menggunakan kedua mata uang tersebut, bahkan menggantikannya dengan zakat harta. Lalu selanjutnya ada implis penciptaan mata uang buruk. Pada masa pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, mata uang yang dicetak mempunyai kualitas yang sangat rendah dibandingkan dengan mata uang yang telah ada di peredaran. Dalam menghadapi kenyataan tersebut, masyarakat akan lebih memilih menyimpan uang yang berkualitas yang lebih baik dan meleburnya menjadi perhiasan serta melepaskan mata uang yang berkualitas buruk ke dalam peredaran. Akibatnya, mata uang lama kurang peredaran. Menurut Al-Magrizi, hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh pergantian penguasa dan dinasti yang masing-masing menerapkan kebijakan yang berbeda dalam pencetakan bentuk serta nilai dinar dan dirham. Sebagai contoh, jenis dirham yang ada dirubah hanya untuk merefleksikan penguasa pada saat itu. Dalam kasus lain, terdapat beberapa perubahan tambahan pada komposisi logam yang membentuk dinar dan dirham. Konsekuensinya terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan ekonomi ketika persediaan logam bahan mata uang tidak mencukupi produksi untuk uang. Begitu pula halnya mengalami penurunan. Ada konsep hibrid uang. Menurut Al-Magrizi, pencetakan mata uang harus disertai dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk menggunakan uang tersebut dengan bisnis selanjutnya. Pengabaian terhadap hal ini terjadi peningkatan tidak seimbang dalam percetakan uang. Dengan aktivitas produksi dapat menyebabkan daya beli real uang mengalami penurunan. Lalu, teori inflasi dengan mengemukakan fakta bencana kelaparan yang pernah terjadi di Mesir. Al-Magrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi terjadi merupakan suatu fenomena alam yang menimpa suatu kehidupan masyarakat di seluruh dunia sejak masa dahulu sampai sekarang. Menurutnya, inflasi terjadi karena harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus. Pada saat ini, persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan dan konsumen, karena sangat membutuhkannya, harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa.
Lalu ia juga mengklasifikasikan inflasi berdasarkan faktor penyebab ke dalam dua hal, yaitu inflasi disebabkan oleh alam dan yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.